Hadrotal kuroma, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh tokoh-tokoh yang hadir, yang saya hormati, Bapak Gubernur Papua Barat, Bapak Pangdam Papua Barat, Bapak Kapolda Papua Barat, Bapak Bupati Manokwari, yang sangat luar biasa yang mendukung acara ini. Semoga menjadi bupati yang senantiasa mendapatkan lindungan dari Tuhan dan membawa keberkahan untuk Manokwari. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan seluruh pengurus Nahdlatul Ulama baik Suryatan Autan Vidyatan yang malam hari ini hadir, dan tak lupa para sahabat-sahabat Banser yang sangat luar biasa. Semisal tadi saya dari rumahnya Yai Ali tidak dikawal Banser, mungkin saya nyampe sini sudah ternodai oleh emak-emak. Karena luar biasa ternyata di Manokwari antusias ibu-ibu luar biasa Pak Bupati. Wah. Alhamdulillah saya dikawal Banser ratusan ini tadi. Emak-emak sudah nggak siap, nggak tahan lihat orang ganteng. Nah. Dan yang saya hormati Ketua PWNU, dan yang saya hormati Kepala Kanwil Papua Barat, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Lagotani, dan yang saya hormati Komandan Batalion Pak Dandim Kapolresta Manokwari, dan yang saya hormati Ketua Departemen Agama Manokwari, dan yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Pravi, Warmar, Masni, dan seluruh pejabat-pejabat pemerintah yang hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kita kepada panjenengan semua. Dan yang saya hormati wabil khusus para tokoh, para kiai yang hadir. Ada Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Khalik Bukhari, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Manokwari. Dan yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Basir Zuhri, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Manokwari. Dan yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Ali Maskur, pengasuh Pondok Pesantren Futuhiyah Manokwari. Beliau adalah yang menjadi sebab kehadiran saya bertemu dengan masyarakat Manokwari. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dohiron wa batinan. Jadi Yai Ali Maskur itu setahun setengah yang lalu sudah datang ke rumah saya untuk ngantri jadwal Pak Bupati. Dan akhirnya terrealisasi malam hari ini saya bisa bertemu dengan masyarakat Manokwari yang sangat luar biasa. Melihat antusias ini, saya ingat dawuhnya Rasulullah SAW, dan saya sangat yakin bahwasanya seluruh hamba-hamba Allah yang hadir, makhluk-makhluknya Allah yang hadir ini semua adalah orang baik Pak Bupati. Sejalan dengan apa yang didawuhkan Rasulullah SAW, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka dia akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Salah satu tanda ketika seseorang itu akan faham ilmu agama, ya contohnya ya seperti ini. Ada pengajian walaupun mungkin lapangannya becek, walaupun mungkin tadi kehujanan di jalan, saya dengar-dengar ada yang perjalanan dari kabupaten mana, mulai tadi pagi, mulai kemarin. Lah,
ketika dia itu tertarik, wah ini ada pengajian, wah ini kumpul-kumpul orang-orang soleh. Lah ketika dia itu tertarik seperti itu, maka secara otomatis dia itu akan sedikit banyaknya akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Lah kata Rasulullah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang kalau dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi kepahaman ilmu agama. Makanya orang-orang yang hadir ini insya Allah semuanya adalah orang baik. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am juga mengatakan seperti itu. Dawuhnya Rasulullah dikuatkan oleh Allah. Jadi Allah lebih dulu mengatakan bahwasanya famay yuridillaha ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ketika seseorang itu kok dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Mungkin hidup kita itu kadang kayak enggak jelas, arahnya kayak enggak jelas. Mungkin kita itu kayak, kalau bahasa di Blitar itu saya sering nyebut jamaah saya yang agak aneh-aneh itu garangan Pak Bupati. Kalau di sini apa enggak tahu lah. Pokoknya hewan-hewan yang agak membahayakan itu loh. Fama yuridillaha ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ketika seseorang itu kok dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan petunjuk, maka secara otomatis dia itu akan tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Dadanya, hatinya akan dilapangkan oleh Allah untuk berkumpul dengan orang-orang baik seperti ini. Semoga acara malam hari ini benar-benar membawa keberkahan untuk Manokwari dan sekitarnya. Amin Allahumma amin. Dan sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Ketika seseorang itu kok dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang sesat, hidupnya itu memang arahnya memang tidak jelas, maka secara otomatis Allah akan menjadikan hatinya itu sesak, sempit, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia itu mau mendaki ke langit. Lah, mendaki ke langit itu adalah suatu hal yang mustahil. Artinya melihat kegiatan seperti ini ya tidak akan menarik. Makanya luar biasa tadi Pak Bupati pun beliau tertarik, beliau sangat bangga, dan saya suka, saya bahagia karena beliau juga mensupport kehadiran pondok-pondok pesantren di sini. Bahkan saya mengamati dari pidato beliau, beliau sangatlah mendukung dengan adanya pesantren-pesantren. Bahkan beliau mengatakan pesantren-pesantren ini adalah pondasi utama bagi generasi muda. Artinya ketika pesantren-pesantren ini kok benar-benar terawat dengan baik, kiainya istiqomah, dan santri-santrinya juga istiqomah, syukur-syukur tambah banyak. Insya Allah dari pesantren-pesantren ini akan memunculkan subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Semoga dari Futuhiyah, dari pesantren Darussalam, dari pesantren Salafiyah akan muncul tokoh-tokoh yang luar biasa, pemimpin-pemimpin masa depan. Amin Allahumma amin. Biasanya di awal pengajian saya ketika di Blitar, Jawa Timur sana, saya mengawali dengan zikir, Pak Bupati. Zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapi nanti di tengah-tengahnya ada siiran yang tujuannya untuk mengingatkan diri kita agar bisa lebih baik, tapi bahasa Jawa. Enggak apa-apa ya? Biar panjenengan semua mungkin yang rindu dengan Jawa nanti ingat kembali. Untuk obat ya. Ya nanti yang nggak paham bahasa Jawa ya diem aja lah. Bikin story saja. Nah, jadi zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kenapa saya sering di awal pengajian saya mengajak para jamaah untuk zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin.
Man qala la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah, setiap hari dibaca 100 kali. Jadi kok ada orang membaca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin setiap hari 100 kali, kana lahu amanan minal fakri, maka dia akan diberi keamanan dari kefakiran. Insya Allah dia akan selalu memiliki rezeki. Insya Allah saldonya kurang lebih kayak Pak Bupati, unlimited. Uangnya banyak terus insya Allah. Ya itu, kamu kok baca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, insya Allah aman terus lah, aman terus. Minimal itu ya setiap pegang saku ini ada uangnya lah. Ibu-ibu ini minimal buat beli skincare nggak kesulitan gitu loh Pak Bupati. Nah, itu amanan minal fakri, itu yang bilang Rasulullah, itu info A1 itu pusat itu. Wa yu'manu min waqsatil qabri, dan yang nomor 2, dia akan terjauhkan dari siksa kubur. Jadi semisal mungkin para pemuda-pemuda yang agak nakal-nakal itu mungkin ketika mendapatkan siksa kubur, mungkin jenengan yang istiqomah zikir la ilaha illallah al-malikul hakul mubin ini akan lebih aman lah, dijauhkan dari siksa kubur. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, ketika hadiah panjenengan di akhirat, nanti kelak pintu surga akan terbuka lebar untuk panjenengan semua. Semoga seluruh yang hadir ini menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini pertama kalinya saya itu ke Papua dan pertama kalinya saya itu ke Manokwari. Masya Allah. Sambutannya ternyata luar biasa, yang hadir banyak, satu lapangan penuh, bahkan sampai nyampe ladang-ladang itu Mas. Luar biasa. Dan yang paling saya kagumi kerukunannya. Kerukunan antar umat, bahkan antar umat beragama, perbedaan agama, perbedaan ras, suku itu tidak menjadi penghalang untuk kita senantiasa bersahabat. Ini yang luar biasa dari Manokwari. Karena menjaga hubungan antar umat, hubungan antar manusia, itu sangatlah penting. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran mengatakan, dzuribat alaihimudillah aina masukifu. Dzuribat alaihimudillah aina masukifu. Manusia itu akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Jadi manusia itu akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Mau dia itu di Manokwari, mau dia itu di Blitar, di Jawa Timur, ataupun di Papua. Dia akan memiliki potensi, kecuali orang yang terus berpegang teguh kepada agamanya Allah. Ya contohnya ya seperti ini. Sesibuk apapun diri kita, serepot apapun diri kita tetap menyempatkan, ibaratnya semisal HP acara seperti ini itu ngecas HP, ibaratnya ngisi baterai kembali, mungkin agar kita itu lebih semangat untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita itu agar lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang nomor 2, illa bihabli minallah wa habli minan nas. Orang yang tidak akan diliputi kehinaan. Jadi orang itu dimanapun mereka berada potensi diliputi kehinaan. Yang tidak berpotensi diliputi kehinaan, yang nomor 1 yakni adalah orang yang memiliki tanggung jawab kepada Allah. Dan yang nomor 2 yakni adalah orang yang senantiasa menjaga hubungannya antar manusia. Lah ketika panjenengan itu kok baik, rukun, mungkin beda suku, beda ras, beda agama, beda apa, perbedaan itu tidak menjadi sekat akan hidup panjenengan, dan kewajiban panjenengan, kewajiban Anda semua
untuk beribadah kepada Allah juga tetap terlaksana. Insya Allah kamu semua tidak akan diliputi kehinaan di dalam hidup ini. Semoga semua yang hadir hidupnya ini bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Maka dari itu, gimana kita itu di dalam hidup ini benar-benar menjadi mukmin yang baik. Jadi di dalam hidup ini gimana caranya kita itu benar-benar menjadi mukmin yang baik. Kamu itu dimanapun tempatnya harus berusaha menjadi mukmin yang baik. Entah itu kamu posisinya di Papua, entah itu posisimu mungkin di Sulawesi, entah itu mungkin posisimu di Kalimantan, entah itu kamu posisimu di Sumatera atau di Jawa. Kamu harus memiliki jiwa-jiwa berusaha menjadi mukmin yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mukmin yang baik itu seperti apa? Masalul mukminina masalun nihlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti halnya lebah. Tahu lebah? Tawon tahu. Lebah itu loh. Nah. Apa yang istimewa dari seekor tawon? In akalat thayyiban. Lebah itu ketika memakan sesuatu pasti berusaha memakan sesuatu yang baik. Semisal hinggap di bunga yang baik untuk mencari nektar atau apa itu sari-sari bunga, ya kan? In akalat thayyiban wa in wadu'at thayyiban. Dan lebah ketika mengeluarkan sesuatu juga sesuatu yang baik. Mengeluarkan apa? Madu. Wa in waqa'at ala udi sajarin lam takthirhu. Dan lebah ketika hinggap di suatu tangkai yang di situ ada daunnya itu tadi, yang digunakan untuk mencari makan, tidak pernah merusak tangkai tersebut. Artinya apa? Ketika panjenengan itu benar-benar Anda semua ini menjadi mukmin yang baik, mungkin Anda yang dari Trenggalek, mungkin yang dari Blitar, mungkin dari Surabaya, mungkin dari Banyuwangi, mungkin dari mana, kemudian kok ditakdir hidup di mana sini? Manokwari ini, Papua ini. Gimana kalau panjenengan menjadi mukmin yang baik itu? Yaitu kamu di sini mencari makan yang baik. Kamu hidup di sini hidup yang baik. Dan ketika mengeluarkan sesuatu, entah itu ucapan, entah itu tindakan yang baik. Dan yang nomor 3, wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksirhu. Jangan sekali-sekali merusak tempat yang kamu gunakan untuk mencari makan ini. Paham maksud saya? Karena masalul mukminina masalun nihlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti halnya lebah. Yaitu tadi, lebah ketika mencari makan di bunga apa, ya dia gunakan cari makan. Dan ketika dia keluarkan, yang dikeluarkan madu. Dan ketika mencari makan di tempat tersebut, tidak pernah merusak tempat tersebut. Artinya ketika masyarakat ini hidup di Manokwari, entah itu pendatang atau memang asli orang sini, ketika panjenengan itu menjaga tempat ini dan menjaga kerukunan antar hubungan sesama manusia, maka secara otomatis kamu semua adalah mukmin yang baik yang dikehendaki oleh panutan kita, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua yang hadir ini adalah mukmin yang baik, yang rukun, dan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ketika seseorang itu kok selalu menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ketika keluar rumah beliau itu selalu mempunyai niat untuk niat akhirat. Seperti halnya panjenengan semua ini tadi. Mungkin ada dari kabupaten mana ya? Saya nggak hafal di sini. Selatan. Apa? Manokwari Selatan. Mungkin dari Manokwari Selatan. Mungkin dari Teluk Bintuni. Mungkin dari Sorong. Mungkin dari yang lain-lain. Lah, ketika panjenengan semua mungkin berangkat, Gus, saya itu sudah berangkat dari 2 hari yang lalu. Saya dari 1 hari yang lalu. Saya dari pagi tadi sudah ngapling di lapangan ini, Gus. Sudah apa itu gelar tikar. Mungkin saya dari pagi sudah semangat, Gus. Saya itu waduh
ini saya itu pokoknya dari jauh nggak masalah. Bahkan ada yang perjalanan saya dengar ada yang menempuh jarak 8 jam, 10 jam, 12 jam. Hanya demi pengajian ini. Tapi saya yakin ketika panjenengan semua ini kok berangkat keluar rumah, memang tujuannya untuk mencari kebutuhan akhirat. Kan seperti ini kebutuhan akhirat ini. Kita datang di sini itu mengeluarkan biaya dan tidak mendapatkan uang apa-apa. Enggak mendapatkan uang saku kan dari sini. Mungkin malah kehilangan uang, kehilangan bensin, kehilangan solar kan seperti itu. Nah, tapi jenengan semua enggak usah khawatir. Kok panjenengan semua, jangan panjenengan, nanti Pak Bupati paham enggak panjenengan itu? Paham ya? Paham. Paham ya? Asli wong Osing. Oh asli Jogja ya? Oh siap. Jujuk saja. Lah, mungkin panjenengan ini memiliki niat, wah saya ini enggak apa-apa lah. Jauh-jauh mungkin toko saya tutup dulu. Mungkin warung saya tutup dulu. Mungkin besok enggak ke ladang dulu. Mungkin saya itu sementara ini 1 hari 2 hari saya tutup dulu lah. Ini untuk kebutuhan akhirat saya ingin ngaji dulu. Saya ingin menerangi hati saya. Nah ketika panjenengan ini kok memiliki niat akhirat seperti itu, sejalan dengan apa yang didawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada dawuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja, mungkin jenengan ketika berusaha, mungkin di tempat lain ini tadi, wah ada acara yang lebih nikmat mungkin. Mungkin ada acara yang lebih menarik, tapi sifatnya kemaksiatan. Mungkin yang muda-muda itu biasanya di alun-alun, mungkin bonceng pasangannya yang belum pasti menjadi takdirnya. Mungkin seperti itu mungkin. Ya. Tapi panjenengan semua lebih memilih ke pengajian dan menutup toko-toko panjenengan itu tadi. Man kharaja min dulil maksiyah ila izit ta'ah. Barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan di dalam hidupnya, kemudian dia itu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, a'tahullahu taala salasa sifatim mahmudah. Dia akan mendapatkan 3 sifat yang terpuji. Jadi orang ketika dihadapkan oleh kemaksiatan kemudian dia tinggalkan kemaksiatan tersebut. Wah, saya tak ngaji saja lah. Ini mumpung di daerah mana ini desanya? Aimasi. Mungkin di kampung Aimasi ini mumpung ada Gus Ganteng dari Blitar. Mungkin ya. Perumpamanya seperti itu mungkin. Mungkin seperti itu Pak Bupati. Nah, a'tahullahu salasa sifatim mahmudah. Dia oleh Allah langsung akan ditransfer 3 sifat yang mahmudah. Yang pertama apa? Aunahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberi kekayaan yang kekayaan itu sifatnya bukan harta, bukan uang. Maksudnya apa? Ketentraman hati. Ketentraman hati. Makanya orang pengajian itu kalau di logika enggak nyambung Pak Bupati. Kalau di logika enggak nyambung. Dia duduk seperti ini di rumput-rumput, mungkin potensi bokongnya kecokrok rumput. Mungkin kayak santri-santri ini bawahnya air. Mungkin apa, tadi perjalanan ke sini waduh potensi kena becek, kena endut, kena apa. Tapi mereka kenapa kok bahagia? Kadang senyum-senyum sendiri, bahkan saya lewat tadi HP-nya langsung berdiri semua. Saya khawatir kalau belum dipijet video. Lah iya. Udah gini semua, waduh, Gus, kayak orang kenal saja. Kayak orang kenal saja, apalagi ibu-ibu itu, waduh HP-nya wis berdiri seperti ini. Biasanya nyampe rumah dicari videonya nggak ada, karena belum dipencet. Mak-mak mayoritas seperti itu, mak-mak. Itu seluruh Indonesia itu seperti itu. Tapi ya itu tadi, kenapa kok mereka itu bahagia? Senyum, pejabatnya bahagia, kiainya bahagia, santrinya juga bahagia. Karena ketika seseorang itu sejenak meninggalkan kemaksiatan dalam kehidupannya, kemudian dia itu berbondong-bondong menuju taat kepada Allah. Entah itu menuju majelis taklim, entah itu santri-santri ini
di separuh masa bahagianya dia rela riyadhah tirakat untuk masuk ke pesantren Futuhiyah. Mungkin teman-temannya lagi bisa jalan-jalan, dia harus ngaji. Tapi kenapa dia bahagia? Aunahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah mentransfer kekayaan yang sifatnya bukan harta, yakni ketentraman hati. Dan ketentraman hati ini tidak semua orang bisa mendapatkan. Orang kaya belum tentu hatinya tentram, benar enggak? Orang memiliki jabatan tinggi, mungkin pangkatnya lebih dari Pak Waka, mungkin lebih tinggi lagi, belum tentu hatinya tentram. Orang ganteng belum tentu hatinya tentram. Orang cantik belum tentu hatinya tentram. Belum tentu. Ketentraman itu loh kadang dimiliki oleh mereka-mereka itu yang benar-benar qanaah, menerima takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kalau dia itu kaya tapi tidak pernah memiliki rasa cukup, dia juga tidak akan tentram, benar enggak? Tidak akan merasa cukup. Makanya dikatakan laisal hina an kasratil arad walakinal hina hinan nafsi. Yang namanya kaya bukanlah memiliki banyak harta, tapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Lah ketika orang-orang ini ngaji seperti ini Pak Bupati, mungkin tadi bawa uang 20.000, 30.000, mungkin beli jajan di sana, mungkin beli apa sambil makan keripik, apalah kerupuk, sambil nunggu saya makan apa lagi? Makan jagung. Bahkan kadang ada yang nggak bawa apa-apa, rokok ngambil punya temennya. Itu orangnya juga datang itu. Orangnya datang itu, ya. Wonge teko wonge. Wonge teko? Oh iya, Manokwari podo ya tibakno. Pangaji kok rokoke kancane gitu. Iya toh. Tapi kenapa kok dia itu bahagia? Ya itu tadi, hatinya tentram, nyaman. Karena kita itu sejenak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, ketika seseorang itu benar-benar berusaha meninggalkan kemaksiatan, kemudian menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ila izzit ta'ah itu tadi, wa ayyadahu min ghairi jundin, dia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bantuan bala tentara. Artinya apa? Dia akan dikuatkan lahir batinnya. Banyak orang yang sudah putus asa akan kehidupannya. Mungkin karena perekonomiannya. Mungkin karena keluarganya. Mungkin karena asmaranya. Tapi ketika dia itu fafiru ilallah, kembali kepada Allah, dan dia terus melangitkan doa-doanya, dia akan bertahan hidup dan kuat dan bangkit lagi. Makanya biasanya orang sedih, orang galau, orang pusing, sudah putus asa, bahkan hampir bunuh diri. Tapi ketika dia itu bertobat kemudian kembali kepada Allah, mungkin ada pengajian dihadiri, mungkin ada jamaah dihadiri, mungkin ada kiai-kiai didekati, mungkin ada majelis ilmu didatangi. Insya Allah, wa ayyadahu min ghairi jundin. Dia yang lemah akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kalau ada yang punya masalah-masalah di antara kita semua yang hadir, masalahnya segera tuntas. Yang punya hutang piutang, semoga hutangnya segera lunas. Syukur-syukur yang dihutangi lupa. Ya kok enak men, ya disaur toh Pak. Ya karepe dhewe wong Manokwari iki. Sire gak nyaur dikuatkan, maka kamu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istimewa. Makanya kegiatan-kegiatan seperti ini dan kerukunan-kerukunan seperti ini harus dilestarikan di Manokwari. Insya Allah Manokwari ini akan menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah adem ayem, tentrem, damai dan makmur. Amin Allahumma amin. Dan sifat mahmudah yang nomor 3 yang akan ditransfer oleh Allah ketika seseorang itu kok semangat dalam ketaatan seperti ini.
Itu apa yang nomor 3? Wa a'azzahu min ghairi asyiratin. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang tersebut tanpa bantuan orang lain. Mungkin dulu ketika pertama datang di Manokwari dia bukan siapa-siapa. Mungkin beberapa tahun yang lalu dia itu bahkan dihina, dicaci, bahkan gak punya apa-apa. Tapi karena dia itu istiqomah, beribadah kepada Allah, tanggung jawabnya kepada Allah dilakukan, kewajibannya dilakukan. Sekarang dia menjadi siapa-siapa dan memiliki apa-apa. Artosipun apa? Dekengane pusat. Dekengan pusat itu maksudnya gitu Pak Bupati. Bukan kok pusat di mana-mana, tapi pusat langsung Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kayak santri-santri seperti ini mungkin sekarang dia itu lagi agak tersiksa, mungkin tersiksa hafalan, mungkin kadang tersiksa kirimannya kurang atau makanannya mungkin sederhana. Tapi saya ingat dawuhnya Abdullah bin Abbas, sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dalil tu taliban, fa'azistu madluban. Aku hina ketika mencari, tapi aku mulia ketika dicari. Semoga panjenengan semua santri-santri Futuhiyah menjadi orang-orang yang kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lah, kalau seseorang itu sudah hubungannya baik kepada Allah, hubungannya antar sesama manusia sudah baik, dan dia juga sudah berusaha menjadi mukmin yang baik, benar-benar memakan sesuatu yang baik, mengeluarkan sesuatu yang baik, dan tidak merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Karena masalul mukmin masalun nihlah, perumpamaan orang mukmin seperti halnya seekor lebah. Nah kalau sudah seperti itu, orang apa lagi yang dicari? Saya yakin yang dicari pastinya adalah kebahagiaan hidup. Semua yang hadir ini coba apa ada yang ingin tidak bahagia di dalam hidup ini? Ada? Tidak ada. Pasti semua yang hadir rata-rata ditanya, pengen hidupnya bahagia. Lah kunci kebahagiaan apa? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl mengatakan, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dia hidupnya akan ditata oleh Allah, akan ditransfer kebaikan oleh Allah, akan ditransfer kebahagiaan oleh Allah. Lah, Imam Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi menafsiri ayat ini. Kunci hayatan thayyibah itu ada 3. Jadi kuncinya hidup yang baik, hidup yang ditata oleh Allah, itu kuncinya ada 3, kata Imam Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama apa? Al-awwalu annahu ar-rizqul halal. Gimana dalam hidup ini, gimana kamu ini benar-benar bisa mencari dan memakan sesuatu yang halal. Artinya ketika sesuatu itu belum tentu atau bahkan bukan hakmu, jangan sampai kamu makan. Dan ketika seseorang itu kok makanannya halal, mencari sesuatu dari pekerjaan yang benar-benar halal, tidak memakan hak orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Mungkin ketika dia di ladang, yang dipanen juga ladangnya sendiri. Jangan sampai mungkin nanti sepi-sepi yang dipanen ladangnya temannya. Mungkin atau apalah. Mungkin dia haus atau apa, mungkin kelapanya tetangganya atau apa. Jangan sampai seperti itu. Itu yang sedikit. Mungkin yang banyak ya apalah, mungkin lah. Nah, ketika seseorang itu kok poin pertama, dia itu mampu mencari sesuatu yang benar-benar halal, pekerjaan yang benar-benar halal, yang dimasukkan dalam tubuhnya benar-benar halal, dia akan mendapatkan 1 poin untuk mendapatkan hidup yang hayatan thayyibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bonusnya apa?
Ketika seseorang itu memasukkan sesuatu yang halal, secara otomatis sejalan dengan dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nanti doanya akan mustajabah, doanya manjur, sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah, atib mat'amaka takun mustajabad dakwah. Perbaikilah apa yang kamu makan, perbaikilah apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu. Atib mat'amaka takun mustajabad dakwah. Takun mustajabad dakwah. Maka doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hasil survei membuktikan banyaknya orang-orang yang mungkin dikatakan apa ya? Ludah api mungkin. Wah, dia itu manjur, dia itu keramat. Dia itu doanya mustajabah. Ini ada tokoh, ini ada kiai, ini ada ulama yang manjur. Pasti dia itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga apa yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Mungkin kalau benar-benar belum tahu halal haramnya atau haknya atau tidak, ya tidak dimasukkan. Bukan seperti kita, makanya doa kita itu agak enggak mustajabah. Kita apa-apa penting kita lapar, sikat aja kadang, ya kan? Ya, apalagi mak-mak yang agak gemuk-gemuk itu. Biasanya kudung ireng biasanya. Lah, wonge teko kudu ngireng ya. Wonge teko. Lah kuwi. Ya aja sok dibabat ae. Kok ketarane yo piye rodok muskil apa rodok membahayakan. Yo aja langsung brak-brak ae, Bu. Bapak-bapak yo ngono kuwi. Kok nemu apa ning dalan apa piye ngene-ngene. Ya jangan langsung dikonsumsi, perbaiki. Karena ketika kamu menjaga potensi kehalalan yang masuk ke dalam tubuhmu, ini semua akan menjadikan hidupmu hayatan thayyibah. Hidup yang ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, kuncinya apa? Kunci kebahagiaan hidup kata Imam Qurtubi yang nomor 2. Yang potensi akan ditata oleh Allah. Atsani al-qanaah. Yang nomor 2 yakni gimana kita itu dalam hidup ini mampu qanaah. Menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin contoh semisal kayak beliau Pak Bupati, namanya siapa Pak Bupati? Hermus Indo. Pak Hermus Indo. Mungkin saya itu lihat Pak Bupati, mungkin kalau saya itu tidak memiliki jiwa qanaah, waduh enak ya jadi Bupati Manokwari. Saya lihat kayaknya uangnya juga banyak. Amin. Saya lihat hidupnya kayak enak. Kapan ya saya jadi Bupati Manokwari? Kalau saya tidak memiliki jiwa qanaah, yang ada di pikiran saya hanya iri, mungkin hasut, atau mungkin dengki dengan beliau. Tapi kalau orang yang qanaah, pasti melihat kayak Pak Bupati, wah luar biasa kayaknya. Ini Bupati yang gagah, ini Bupati yang luar biasa, yang mengayomi rakyatnya. Wah ya udah. Biar beliau itu menjadi bupati, saya itu bagiannya seperti ini, dan yang lain bagiannya seperti ini. Semua manusia itu memiliki bagiannya masing-masing. Jatahnya masing-masing, bahkan ujiannya masing-masing. Artinya, kalau orang itu tidak memiliki jiwa qanaah, dia itu akan tersiksa dengan sendirinya. Mungkin lagi keluar rumah, lihat temannya, dia mobilnya itu mungkin belum punya, temannya sudah punya Avanza. Dia pusing, pulang ke rumah Avanza dipikir sampai subuh. Iya kan? Mungkin keluar rumah, tetangganya sudah beli motor. Katakanlah apa, PCX mungkin. Dia motornya masih Honda Beat atau Supra lah. Akhirnya PCX-nya tetangga dimasukkan kepala, dipikir sampai subuh lagi. Dia beli PCX dari mana, dia beli Avanza, dari mana, uang dari mana. Mungkin nanti lihat tetangganya lagi, rumahnya kok bagus, sudah tingkat 3, sedangkan rumah saya saja atapnya masih bocor. Ini saya itu harus gimana, dia itu apa, punya hantu, atau punya apa. Kita kadang berpikiran kan seperti itu. Lah. Akhirnya rumah tetangga 3 tingkat dimasukkan kepala, pikir sampai subuh.
Jadi otak itu tadi sudah kepenuhan apa? PCX masuk, Avanza masuk, rumah 3 tingkat masuk. Yaitu, apa mungkin hidupmu bahagia? Kamu akan tersiksa, belum sampai tua sudah stroke ringan mungkin. Ya kan? Nah, makanya kata Imam Qurtubi, kunci hayatan thayyibah yang nomor 2 adalah al-qanaah. Di mana kita itu mampu menerima takdir di dalam hidup kita. Apapun yang kita miliki ini tadi, ini semua adalah wa ma bikum min nikmatin faminallah. Anugerah apapun yang kita miliki, kesehatan, kelancaran, rizki, jabatan, apapun itu, keberkahan keluarga, ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita syukuri saja, kita jalani saja. Gus, kuncinya qanaah yang mudah gimana sih? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tips, ada rumus qanaah yang sangat simpel. Unduru ilaman asfala minkum, walatanduru ilaman huwa fauqakum. Lihatlah orang-orang yang di bawah panjenengan. Dalam hidup ini jangan terus lihat orang yang di atas panjenengan. Kalau di dalam hidup ini terus yang kamu lihat itu orang yang di atas panjenengan, ya itu. Semisal bahasa Jawanya Pak Bupati, uripe kebleken angen-angen, bener enggak? Akhirnya kejatuhan cita-cita itu. Ya wis kebleken angen-angen. Wes pusing, kebleken ngerti? Mungkin Pak Wakil Gubernur tahu ya? Ya sudah di transit. Ternyata sampingnya ada beliau ahli transit. Kebleken angen-angen, itu bahasa Inggris itu. Kebleken itu. Nah itu, makanya kalau di sini kalau ingin hidupnya bahagia, selain memakan sesuatu yang halal, kuncinya nomor 2 yaitu qanaah. Melihat Pak Bupati mungkin mobilnya bagus, oh itu memang jatah beliau. Karena beliau pemimpin. Ya saya masih proses, insya Allah beberapa tahun yang lagi ketika saya itu tekun beribadah dan tekun bekerja, saya akan mencapai sesuatu hal yang sama. Gitu saja. Dan lihatlah orang-orang yang di bawah panjenengan, mungkin yang hidupnya masih sulit, yang masih membutuhkan, kita akan semakin bersyukur. Nah ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kita mampu bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita di dalam hidup kita. Dan ketika kita itu semakin tersiksa akan nikmat orang lain, akhirnya kita tidak bersyukur, kita akan mendapatkan azab siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Kunci hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Kata Imam Qurtubi yang nomor 3 apa? Yakni adalah taufiquhu ila ta'ah. Dia mampu mendorong dirinya yang lemah ini untuk terus berusaha taat kepada Allah. Artinya jangan sampai kamu itu suka ngaji ini hanya musiman. Mungkin hanya menunggu kalau saya datang ke sini. Atau katakanlah mungkin hanya setahun sekali atau apa, mungkin ibadah bahkan sholat, kadang kan ada orang itu ngakunya semisal mohon maaf ini, kan kamu itu kalau jadi orang pokoknya semisal agama apa, di sini kan lengkap di sini ya kan, non muslim ada, agama apapun ada, ya kamu harus taat versi agamamu, jangan sampai ngakunya Islam di KTP Islam, tapi sholatnya setahun sekali Idul Fitri tok, wong itu kok. Nah, biasanya tim hadroh biasanya. Lah, jadi ngakunya muslim tapi sholatnya Idul Fitri saja. Kalau enggak gitu sama Idul Adha, setahun 2 kali tok. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ya harus istiqomah, taufiquhi ila ta'ah. Kamu harus mampu mendorong diri kamu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 3 kunci kebahagiaan ini ketika kita terapkan, kita akan tenang. Apapun keadaan tetangga kita, keadaan teman kita akan terus bahagia. Jadi yang pertama ar-rizqul halal. Yang nomor 2 adalah qanaah. Menerima takdir Allah, apa yang menjadi bagianmu kamu nikmati dan kamu jalani.
bagiannya jadi bupati dijalani, bagiannya jadi kiai, pengasuh pesantren dijalani, bagiannya waktunya jadi santri, ya jadi santri yang baik. Jadi orang ketika bekerja, ya bekerjanya dengan baik. Dan yang nomor 3, yakni adalah taufiqu ila ta'ah. Apapun profesi kamu, kamu harus berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah 3 kunci ini kamu jaga, insya Allah kamu akan terus bahagia dalam kondisi apapun. Semoga semua yang hadir hidupnya diliputi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahagia ini sangat sulit. Bukan orang yang memiliki banyak harta. Makanya ada makalah mengatakan sa'adatun laisat binaili malatamlik bal bisyukri milkika. Kebahagiaan bukanlah keberhasilan mendapatkan sesuatu yang belum kita miliki. Bal bisyukri milkika. Akan tetapi yang namanya bahagia adalah mensyukuri dan menikmati sesuatu yang sudah kita miliki. Semoga kita semua senantiasa bersyukur dan bahagia, ditransfer kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Izin Pak Bupati, biasanya saya itu interaksi sama jamaah. Saya penasaran. Jadi saya itu kalau ngaji di Jawa, di mana-mana itu, di Taiwan, biasanya saya itu manggil, kemarin di Samarinda juga gitu, manggil jamaah gitu. Coba yang dari kabupaten mana yang agak jauh dari sini? Mana itu? Ya Teluk Bintuni itu. Bintuni bukan? Coba yang laki-laki bawa lampu itu yang yang baru berdiri tadi. Coba dikasih mic. Ya itu tadi. Yang depan tadi loh. Nah itu berdiri. Oh ya, berdiri aja. Kayaknya nggarangan ini ya. Tenang. Coba. Cek, bentar sih dulu. Salam, perkenalan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya dari Teluk Bintuni, lahir dari kota Blitar. Oh, dari kota Blitar. Siap Gus, dari Kota Blitar. Makam Bung Karno. Baik. Blitarnya mana? Kanigoro Ludoyo. Kanigoro Ludoyo. Sekarang di Teluk Bintuni. Siap, kita merantau. Teluk Bintuni menuju Manokwari sini. Menuju daerah mana ini? Dari nyampe Pravi ini berapa jam? Kurang lebih 8 jam. Masya Allah, luar biasa. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Puguh Wibowo. Puguh Wibowo. Nggih. Di Teluk Teluk Bintuni. Ya, di Teluk Bintuni sudah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Sudah menikah? Sudah. Keluarganya di sini? Tidak, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Keluarganya di rumah? Siap. Siap. Dari Teluk Bintuni berapa orang tadi Mas Puguh? Ada 11 orang. Naik mobil? Siap. Berangkat kapan? Dari subuh pagi. Kenapa kok sampai perjuangan apa itu? Kok sampai perjuangan perjalanan 8 jam? Pernah datang di Sabulu Toba tapi kita di Sorsengon saja. Pernah datang di tempat saya Pak Bupati. Di Blitar dia. Luar biasa. Sampai di Sorsengon saja. Sampai di Sorsengon. Jadi di sana itu ada pohon sengon di rumah saya. Jadi kalau ngaji itu biasanya di belakang pondok itu. Dia itu, luar biasa. 8 jam loh. Kenapa kok sampai datang ke sini itu loh. Dari Teluk Bintuni kan 8 jam. Yang membuat semangat pengen ngaji itu apa? Karena ngefans sama Gus Ikdam. Waduh, repot. Kok malah ngefans saya ngefans Pak Bupati ini.
Jadi dari Teluk Bintuni 12 orang ya tadi ya? 11 ya? 11 orang. Terus kemungkinan mau terus di Teluk Bintuni atau pulang ke Blitar itu? Kapan ya? Kalau pulang? Belum tahu, masih mencari nafkah, Gus. Masih mencari nafkah. Berarti ya pas itu tadi Kak, sama pengajiannya itu. Ya semoga pekerjaannya lancar, barokah. Amin. Mas Pugo. Nggih. Habis ini langsung pulang. Tasih teng kota Rien. Mau jalan-jalan di kota dulu. Iya. Nginep dulu di Manowari. Nggih. Oh siap. Coba solawatan dulu. Nanti dapat hadiah. Ayo Mas Pugo, solawatan dulu lah. Aku grogi. Lo kok grogi? Apa Pancasila aja, Pancasila ayo. Rencang kula nggih. Jenengan. Yang ditanya dari tadi jenengan kok. Ayo Pancasila coba. Kula pun gemetar niki. Sudah gemetar. Nggih. Enggak apa-apa, coba Pancasila, enggak usah diajari. Sebisanya coba. Nanti kalau ada yang salah tak pindah ke NTT. Ayo, coba. Pancasila ayo, Mas. Ayo, enggak apa-apa. Tenang, ayo Pancasila ayo. 1, ayo. Gemetar, Gus. Pancasila. Coba Pancasila ayo. Keburu malam ayo. Ayo Pancasila ayo. Pancasila. Terus. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Siap. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang adil dan beradab. Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan masyarakat. permusyawaraan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, bisa Mas Pugo. Mas Pugo, mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan? Apa Mas Pugo? Gugup. Ya udah gitu aja. Ini dapat hadiah dari saya 1 juta. Amin. Ini tak kasih uang 1 juta. Matur suwun. Doakan saya terus sehat. Terus ini ada apa ini? Keripik copti. Nah, ini keripik enak, ini asli dari orang Manokwari ini. Siapa yang makan ini insya Allah awet muda. Ada sedikit sodakoan dari panitia. Jadi 1 juta masih tak tambah lagi Pak Pugo. Nanti bisa buat rombongan ya. Udah di situ aja Pun. Coba dihitungkan ini berapa ini. Cair. Ini loh Pak uangnya. Nah, sama keripik. Nah, berapa itu kelebihannya? 1.500.000 uangnya. Wah, padahal Pancasila salah loh. Salah masih dibayar. Kurang enak gimana kita? Ya udah mungkin itu aja. Sama-sama. Grogi tenan. Ya. Ya. 8 jam bisa buat beli bensin. Oh kalau jalan cepat bisa 5. Ya sudah kembali nggih. Siap. Nggih. Mungkin yang asli orang Manokwari. Orang Papua sini ada yang asli. Yang wajahnya asli Papua gitu loh. Bukan. Yang jamaah ini loh, yang hadir ini loh. Ada, yang mau tak tanya ada enggak? Mana, ada enggak Zidni? Ada yang asli Papua, Manokwari? Suruh ke depan situ tolong, suruh ke depan. Enggak, biar dicarikan, tenang.
Ya itu iya, coba. Wah, lah ini asli Papua, keren ini. Waduh, di situ, hop, hop, tenang, hop, situ aja. Ya, perkenalan. Perkenalan, nama saya Webi Mandacan. Siapa? Webi Mandacan. Webi Mandacan. Siap. Izin agama Nasrani. Nasrani. Luar biasa, tepuk tangan buat beliau. Jadi ini Nasrani asli kelahiran Manokwari ya? Rancike. Gimana? Rancike. Kabupaten Manokwari Selatan. Kabupaten Manokwari Selatan. Wow, Manokwari Selatan. Siap. Panggilannya siapa tadi? Mandacan. Mandacan. Siap. Mandacan. Mandacan usianya berapa? 30 tahun. 30 tahun. Mandacan apa kenal sama saya? Enggak kenal ya? Iya. Siapa nama saya? Enggak kenal. Mandacan, Bang, gimana pendapat Anda tentang kegiatan pengajian seperti ini? Sebagai orang yang asli Papua dan sebagai teman yang Nasrani. Ya, saya mengikuti ini dari Abah Holik. Dari Gunung Botak. Gimana? Mengikuti kata saya katanya. Oh, mengikuti kata hati. Ya. Oh, luar biasa. Dengan Malik Mandacan. Oh, kepala suku besar. Oh, izin kepala suku berdiri. Wah. Itu orang tua saya itu. Oh, orang tua. Oh, cara ning pondok ngono iki guse iki. Guse. Bang Mandacan. Gimana Bang Mandacan? Seneng nggak ada kegiatan seperti ini? Senang. Senang ya. Apa yang membuat Bang Mandacan senang? Dengan agama, ajaran satu sama lain. Oh, kerukunan luar biasa, tepuk tangan. Asli Papua. Perkenalkan, nama saya Igdam Mandacan. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman semua yang hadir ini, Bang Mandacan. Apa gitu? Ya, yang penting teman-teman yang pondok-pondok santri dilanjutkan seperti yang Bapak sampaikan di depan. Oh ya, kamu disuruh ngikuti saya. Mbuh paling ngono lah. Di pondok-pondok santri. Singgurine Mandacan tapi takoni basa Jawa. Oh ya 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 ya. Bambang. Siap siap. Itu kalau yang belakangnya itu asli kelahiran sini bukan ya kayaknya? Ini abang saya. Oh abangnya? Abang kandung? Iya. Oh kok beda? Takoni basa Jawa, Bambang. Oh ya udah, ini buat Bang Mandacan. Hadiah dari saya ini 1 juta buat Bang Terima Mandacan. kasih banyak juga. Nggak usah Pancasila. Nanti khawatirnya kayak Puguh, salah. Nah, salah kaprah. Luar biasa. Terima kasih juga Gus. Nah, coba ini dari panitia ada tambahan berapa? 500 ya. Ini 1.500.000. Terus ini Bang Mandacan, sudah menikah belum? Sudah? Sudah. Oh sudah menikah. Sudah punya anak? Sudah. Berapa anaknya? 2. Ah, nanti istrinya diajak makan ini. Camilan khas Manokwari, kopti. Insya Allah hamil lagi nanti. Promosi neh. Itu asli punyanya orang sini. Gitu ya Bang Mandacan. Nyanyi lagu Manokwari ada yang bisa? Lagu adatnya Manokwari ada yang bisa? Buat kenang-kenangan saya pulang ke Blitar. Ayo sama abangnya nyanyi lagu Manokwari bisa? Lagu Papua. Ayo sambil goyang. Sumber air Sudekat. Ayo coba, saya biar pulang nanti seneng. Besok pagi saya sudah terbang ke Blitar besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadiahnya Gus Idam. Insya Ya. Allah Allah berkahi semua kegiatan kita hari ini. Amin. Ya, saya nanti nyanyikan lagu dari pesisir.
Pesisir. Iya. Itu asli lagu Papua. Iya, dari Siap. Agama. Ayo. Nadiru pesi imasarepa imaso nasa sidere imaso tulu rasarai moni tuti tuti deru papa. Jadi ceritanya itu dia Iya. berjalan mengembara. Siap. Terus? Ya ceritanya dia cuma mengembara perjalanannya. Oh, mencari jati diri. Siap begitu. Luar biasa. Terima kasih Bang Mandacan dan Bang Bambang ya. Bambang Mandacan. Bambang Mandacan. Yang pertama tadi Wibi. Webi Mandacan, Bambang Mandacan, Ikdam Mandacan. Hahaha. Ya udah. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, luar biasa, rukun semua. Mungkin kalau yang perempuan, ibu-ibu ada? Ibu-ibu ada yang berani yang sana? Yang dari jauh? Yit, itu Yit. Yang mungkin satu aja yang mana? Yang bawa kipas itu ya? Bawa kipas, kudung hitam baju hijau. Kudung hitam baju hijau itu. Lah, yang bawa kipas. Ya itu, berdiri itu. Nah, mic-nya dikasih-kasihkan aja. Coba. Luar biasa. Kayak pengajian yang Kediri ya rasanya. Ning Sorsengon. Itu dari mana itu? Barisan Langit. Wah. Orang mana ini? Salam Bu, salam. Mic-nya ya, salam. Dan nyala itu. Jangan dipencet lagi. Cek. Cek. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Namanya Bu Prihatin, Gus. Bu Prihatin. Nggih. Prihatin. Kenapa kok prihatin? Bu Prihatin, rumahnya mana? Loh. Iya bisa, enggak usah. Bu Prihatin? Mic-nya mati. Kepencet itu. Cek. Apa agak maju ke sini? Agak maju ke sini, Bu. Ya. Bu. Cek, ayo dicek Bu, coba. Bu. Duh, mati lagi. Bentar. Tuh kok ini anyar kok toko iki, anyar. Jan wong Jawa wakeh ya. Salam. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rong dikapak-kapakne wis arep nangis. Bu Prihatin, rumahnya mana? Dalamnya Tulungagung, Gus. Tulungagung. Terus sekarang di sini di Papua di mana? Di pasar situ SP3. SP3 kecamatan? Nggak tahu, Gus. Kecamatan nggak tahu. SP3 apa ini kecamatannya? Haimasi. Nggih, Gus, kula kan nembe niku malam Senin niki terbang ke sini. Wo, baru. Iya. Wo, kerja di sini baru. Enggak, di sini ikut suami, anak juga di sini.
Maksudnya di sini sudah berapa tahun? Anaknya kurang lebih tahun Bu Prihatin, ya, jenengan di sini sudah berapa tahun? baru 3 hari Gus. Dulu belum pernah ke sini. Pernah setahun yang lalu di sini 3 minggu. Oh, jadi sekarang ikut suami. Iya. Suami sudah berapa tahun di sini? Kurang lebih berapa ya? 6 tahun. Kalau anak sekitar 8 atau 7 tahun. Oh gitu, Iya. kerja di sini. Lah kenapa kok nangis? Iya Gus, saya kan itu jamaah ST. Oh biasa ngaji di ST? Iya Gus, kan pas mau ke sini itu saya sebenarnya nggak mau. Lah Kan kenapa kok nggak mau? mau ikut ke pelosok dulu gitu loh. Ternyata Gus kemarin kan ke Jogja, jadi nggak jadi. Itu Oh. Lah ini mau pulang, kapan pulang? anu Gus itu disuruh momong putu. Mic-nya dipaskan gini loh. Iya Gus. Jadi disuruh ngomong putu. Iya, itu menang. Berarti di sini sampai berapa tahun? Ya nggak tahu Gus. Wow, lah kenapa kok nangis kenapa? Ya saya kan di ST itu udah 2 tahun loh Gus, nggak pernah dipanggil. Oh, jadi dulu itu beliau itu sering ikut ngaji saya di Blitar. Nggak pernah dipanggil selama 2 tahun lah. Apa mungkin wong yang ngaji puluhan ribu? Iya Gus, saya tahu kok, saya tahu. Lah terus ternyata waktu beliau ke Papua malah kepanggil gitu. Iya Gus, alhamdulillah. Terus akhirnya nangis. Nggih. Ya udah nangis dulu. Enek. Nangis dulu. Kesini sama siapa tadi? Sendiri. Ke pengajian? Itu sama suami, sama anak. Oh, malah seneng toh kumpul suaminya Iya, sama anaknya, Gus. iya toh? Alhamdulillah. Kerasan di sini. Nggih kerasan toh Gus, yogane temriki danten anak putu mantu. Bojone barang. Lah niku. Ah, wila. Nek kula, Walah, ngono dadak nangis. nek kula nggih awel lho Gus. Awel kan mboten saged ngaos ten dalemipun Gus. Wow, jadi pengennya dia itu awalnya nggak mau berangkat karena pengen terus di ST gitu loh. Itu suami saya kan, kapan kamu ke Papua? Sebentar, itu kan malam Senin ke ST, tanggal 3 ke Tulungagung, terus malam Jumat, ntar Sabtu. Karena gitu loh Gus. karena demi pengajian saya mau disuruh berangkat ke sini sama suaminya hampir nggak mau. Jadi demi pengajian, jadi pilih pengajian kalih kula daripada suaminya. Ngeri ini. Gus, suami saya gini. Bangga Gus Idam itu. Wah, suaminya cemburu. Enggak cemburu tapi ya gitu. Bangga Gus Idam Ya wis engko mami iki Mam Copti iki gen kerasan. Hati-hati lho, engko meteng neh lho. Mboten Gus, insyaallah mboten. Oh iya, ini ada sodakoan ini. Gen kerasan, krana nek bojone gak usah banyak-banyak dari panitia ini, 500.000. Tapi coba sholawatan dulu. Yo, Bu Prihatin sholawatan. Gus mboten saged kula niku. Pancasila. Ayo. Nggih. Bismillah. Ayo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Kleru. Ayo, apa? Tak kurangi lho uangnya. Monggo kersa mboten disangoni mboten napa-napa sementing sampun Jagongan. Nah, jagongan kan mau pas meresani ten layar kula selawati jenengan, kula patekai. Selawat yo ning Kanjeng Nabi. Mboten napa-napa Kanjeng Nabi nggih, panjenengan nggih. Wah, ya wis. Difatihai ya. Kan rencang kula ngonten, sampeyan nek pengen dipanggil Gus sampean saben salat Fatihai. Wah, sampai kaya ngono. Nggih, Gus. Layak sirahku mumet.
anu kipasnya Mas Badul. Lah itu Mas kipas Danu, gambar saya itu. kalih Kipas itu. panjenengan. Ipite gambarku layak sirahku mau umet emang. Bang diobat abit ning ngene. Nggih, Gus. Ah, nggih udah gitu aja Bu Prihatin. Nggih, Gus, matur Ya. nuwun. Nggih. Mugi-mugi ingkang sedekah menika rezekinipun akeh kathah. Amin. Panjang umur. Amin. Barokah. Selamat Amin. dunia, selamat akhirat. Nggih, Pun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Prihatin. Satu lagi saja untuk santri coba. Santri dari mana yang berani ini? Duduk nggak apa-apa. Ada yang berani? Mungkin yang asli Papua atau gimana? Hah? Itu loh. Itu loh Pak. Itu loh, angkat tangan itu loh. Nah. Coba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Anisatul Husna Putri Wahyudi. Anissa ya panggilannya. Panggilannya Putri. Oh Putri. Putri kelas berapa? Kelas 8 MTS. Mondok di Futuhiyah. Ya, Oh, sudah berapa tahun? sudah 1 tahun. Kerasan. Alhamdulillah kerasan. Aslinya rumahnya dari sini jauh? Dari Futuhiyah? Enggak. Oh, dekat sini. Iya, jalur 8 dekat. Oh, jalur 8. Karo perapatan wi? Iya. Ngendine? Perapatan kabeh. Leh, ya, Putri, kenapa kok mondok di Futuhiyah? Kehendak sendiri, paksaan orang tua atau gimana? Pertamanya paksaan orang tua, Terus? tapi lama-lama kerasan. Oh, seneng. Senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, semoga santri Futuhiyah setelah acara ini santrinya tambah banyak. Amin. Dan pondoknya semakin besar. Amin. Nah, Putri, Ya, kedepannya cita-citanya pengen jadi apa itu? jadi polwan. Polwan, polisi wanita. Iya, Wah, luar biasa. Kenapa kok terinspirasi pengen jadi polwan? nggak tahu. Oh, pokoknya pengen. Iya. Oh, siap. Iso nyegat garangan. Nangkap garangan. Gini Putri, sholawatan bisa nggak? Ada yang bisa? Apa gitu loh, sholawat nariyah, Nggak tibil bisa. kulub, apa? Yang bisa apa? Ayo sholawat coba. Suaranya nggak bisa, Gus. Ya nggak usah. Bagus-bagus, penting muni. Ayo Put. Keburu malam yuk. Apa Put? Nggak bisa, Gus. Apa nggak bisa apa nih ya sing iso? Kok nyapa? Ya wes ngone langsung disangoni ya. Ini ada sodakoan dari Bapak Saiful Rijal, kerupuk cita rasa, Balikpapan Kalimantan, Manggar. Wes buat kamu Put. Nggih. Buat kamu sama teman-teman Pondok Putri ini. Ini kok beda ini? Pondok mana sebelahnya? Darussalam. Oh, itu Darussalam, ini Futuhiyah. Ya. Oh ya wes gini ya. Ini dibagi 1.500.000 dibagi sama Pondok Darussalam. Dibagi, paham Mbak? Nggih. Ya udah. Makasih, Gus. Nggih, seneng nggak diadain kegiatan seperti ini? Seneng banget. Ini hitungannya rame nggak, Put? Rame banget. Rame banget. Banget apa? Itu dibagi. Nanti buat makan-makan bareng-bareng atau gimana gitu ya. Nggih, Gus. Mungkin ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Titip salam buat Mas Danu, Gus. Oh, kenal sama Mas Danu? Mengikuti. Lah ini orangnya. Yang ngasih uang, itu uang baru dipegang Mas Danu loh. Cie, ngefan Danu. Latifah suka, Gus. Latifah suka Mas Latifah? Danu. Mas Danu sudah menikah tapi
Ya, kasihan. Ya kasihan Latifah. Ya udah gitu aja. Nggih, Oke, Gus, makasih. salam. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latifah nangis ya lebut. Kok ndemeni danu barang. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Ternyata yang hadir ini luar biasa. Tidak hanya muslim saja, non muslim ada, Nasrani ada. Bahkan asli orang sini ada, orang Jawa banyak. Ya Allah, semoga kerukunan di Manokwari, di Papua ini terus terjaga. Dan semoga masyarakatnya hidup dengan makmur. Dan apapun yang kamu lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa toh pentingnya pondok-pondok pesantren seperti Futuhiyah, Darussalam, pentingnya kita itu harus senantiasa mengaji. Karena ketika kita itu mengaji atau menjaga keimanan kita, hidup kita itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ketika seseorang ini tadi, ketika penduduk suatu negeri, jika penduduk suatu negeri, katakanlah Papua atau Manokwari, manusia-manusianya ini menjaga keimanannya dan senantiasa semangat untuk melakukan ketakwaan kepada Allah. Santri-santri seperti ini semakin banyak, yang seneng ngaji ini semakin banyak. Secara otomatis, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Allah akan melahirkan atau menurunkan barokah yang turun dari langit dan menumbuhkan barokah yang dari bumi. Maka dari itu, ketika jenengan kok punya anak, anaknya ditaruh di pesantren, di rumah bertani, insya Allah pertanian panjenengan akan makmur. Jenengan usaha apa saja kok memiliki keluarga atau keturunan yang berada di pesantren, usaha panjenengan akan lancar insya Allah. Dan yang pastinya akan tambah berkah. Karena apa? Ada di antara keluarga panjenengan yang senantiasa menjaga keimanan dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni ya ini anak-anak yang berada di pesantren ini. Makanya pesantren-pesantren ini harus terus lestari, kebiasaan ngaji, kebahagiaan ngaji itu harus terus dilestarikan di Manokwari ini. Loh, Luqman Hakim itu pernah berwasiat kepada anak-anaknya. Ya bunaya, hei anak-anakku, jalisil ulama, duduklah bersama ulama, duduklah bersama kiai-kiai. Duduklah bersama orang-orang soleh. Wazahim biru bataik, kalau perlu lututmu, dengkulmu ini tadi lah, tempelkan dengan kiai. Tapi nggak usah repot-repot, nanti banser jangan khawatir tiba-tiba nanti Gus dengkulnya Gus. Malah nanti tak bales ke dengkul kamu meleset kena lato-lato pecah nanti. Wasa'imu birubataik fa innallaha ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Anak-anak ini kalau ngaji hatinya akan hidup. Kama yuhyil ardul maitata biwabilis sama. Seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan turunnya air hujan. Semoga pengajian-pengajian di Manokwari ini semakin lestari, makmur, banyak. Dan semoga tumbuh ulama-ulama masa depan. Amin Allahumma amin.